Oke, tadi di awal saya sampaikan kita masih bahas tentang, naive Bayes classifier atau klasifikasi dengan metode naive Bayes, ya. Nah, ini kita akan lihat lebih detail beberapa contoh, berbagai macam contoh ya, berbagai macam contoh dari contoh yang sebelumnya, contoh hari ini, dan mungkin nanti kalau misalkan kalian ketemu atau mendapatkannya di internet, ada beberapa contoh, itu mungkin bisa dijadikan juga sebagai sebuah sampel. Oke oke. Nah, saya mau nyampaikan ini dulu gambar ini. Mungkin kalau kalau ada yang suka main games ya, mungkin teman-teman yang seusia kalian ini hampir mayoritas suka main game ya. Heeh. Nanti bertambahnya usia itu makin menurun kesukaannya terhadap games. Jadi sama seperti saya juga dulu ketika mahasiswa itu suka main game, cuman karena komputer kita masih zaman itu DOS ya, game-gamenya yang masih terkenal di zaman saya itu adalah Raiden yang model-model seperti ini ya, Mortal Kombat, terus kemudian Raiden itu pesawat tempur seperti itu, zaman-zaman itu masih DOS kita. Jadi salah satu keunggulan waktu itu ya, belum ada internet, kita masih menggunakan DOS. Jadi kalau teman punya games terbaru di-copy lewat DOS, lewat disket waktu zaman itu, floppy disk ya. Jadi di-copy terus kemudian dimainkan seperti itu. Bisa lupa waktu sampai pagi, apalagi ketika musim-musim ujian. Ya, musim-musim ujian nongkrong di kosan temen, sudah mainnya main game di situ. Kita di situ. Teman belajar, kita sibuk main game. Oke. Nah, Eee, kasus yang akan kita ambil ini terkait dengan berbagai macam aktivitas di game sebenarnya. Misalkan di dalam pergerakan game itu kan ada kadang-kadang yang dipukul ya. Mohon maaf nih ya, bukan kekerasan ya, jadi jangan jangan memikirkan hal-hal yang negatif tentang game ini. Ada pukulan, ada tendangan, kemudian ada tangkisan mungkin ya, ketika diberikan serangan seperti itu. Nah, kalau misalkan bayangkan ketika kita mengklik ada 2 orang bermain games ini, ya, ketika dia bermain game ini, ya, seluruh aksi yang ada, katakanlah ada 4 aksi ini, ada 4 aksi, kita simpen aktivitasnya. Misalkan katakanlah saya, nah kombinasi yang saya berikan kalau dia punch itu dipukul-pukul, tendang, ya, maka bisa ini. Jadi bisa jadi kalau di cheat-nya sebuah game itu kan dengan kombinasi 4 angka ini, 4 aksi ini akan memunculkan, apa istilahnya itu ya, akan memunculkan tenaga atau kekuatan baru di situ. Jadi kalau punch punch, kick, punch, apa. Nah ini katakanlah 12 data ini kita anggap hal yang yang terjadi di dalam data kita. Ya, di dalam sebuah game, permainan game itu. Katakanlah dicatatnya ada 12 aksi yang seperti ini. Ya, jadi ketika di-kick, punch, spesial, sama apa ini, apa, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, dari 4 aksi ini, ya ini datanya katakanlah asli nih, kombinasi yang dicatat oleh kita ketika seorang itu main game itu, pergerakannya. Katakanlah hasilnya tercatat ada 12 kombinasi yang seperti ini. Nah, sekarang kita dengan data ini mau melakukan prediksi. Memprediksi kira-kira aksi yang akan dilakukan oleh user yang baru, ya, memprediksi aksi yang akan dimunculkan atau yang akan apa yang akan dihasilkan oleh user ketika dia melakukan kombinasi-kombinasi data yang diberikan. Seperti itu. Nah, dari empat kolom tabel ini, aksi keempat terutama, kita pisahkan sebagai kelas labelnya. Ingat bahwa di salah satu kata kunci dari prediksi ini, ada istilahnya ada kelas label namanya. Kelas label. Karena ini masih supervised learning, artinya label ini kita yang menandakannya. Jadi kalau kalau ada nanti user yang melakukan pergerakan satunya ini, pergerakan duanya ini, pergerakan tiganya ini, maka kelas labelnya adalah ini. Gitu. Nah, kalau dia ini dan ini, maka ini yang terjadi. Ya, begitu juga kalau yang ini, maka pergerakan akhirnya di kelas labelnya adalah ini. Nah, di data yang nomor 4 dan data nomor 1, 2.
ya 1, 2, 3 ini asli katakanlah ya, asli dalam sebuah permainan game. Kita kebetulan ngambilnya katakanlah cuma 12 yang kita catat seperti itu. Jadi dengan kelas label yang ada di aksi keempat, kita lakukan prediksi. Kira-kira kalau misalkan nanti ada user baru yang melakukan pergerakan spesial katakanlah di sini, ini spesial, terus kick, misalkan ini spesial, apa yang terjadi misalkan di sini, gitu loh. Ya, atau ada yang kick, 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 apa yang terjadi di sini kira-kira. Nah, kita memprediksi data ini berdasarkan data baru yang diberikan nantinya. Ya, data yang 12 ini menjadi sumber rujukan. Jadi salah satu kekuatan di dalam machine learning itu adalah kita punya data. Ya, kita punya data. Jadi harus punya dulu data. Sebaiknya data ini adalah data yang real. Ini kebetulan, mohon maaf, ini datanya nggak real ya, 12 ini. Jadi kalau misalkan kalian nanti atau kita nanti melakukan observasi di sebuah perusahaan, kalau perusahaannya itu punya data, diambil aja datanya, di copy kalau diizinkan. Nah, salah satu kerepotan kita adalah ketika membahas sebuah masalah machine learning ini, tidak semua perusahaan atau tidak semua tempat itu memberikan izin kepada kita untuk menggunakan data. Nah, itu yang menjadi repotnya bagi kita itu seperti itu. Tapi kalau ada perusahaan yang memberikan data itu luar biasa, ya. Jadi patut kita hargai. Jadi bisa kita jadikan dasar sebagai eh, penggunaan untuk machine learning. Ya, dulu saya waktu masih kuliah itu menggunakan waktu itu kan pernah magang ya, hampir 2 tahun ya kalau nggak salah saya magang. Magangnya sih setahun ya. Sorry 1 semester, cuman sisanya dianggap kerja di perusahaan itu di kereta api waktu itu di kantor pusatnya. Nah, saya juga waktu awalnya masih bingung datanya apa diberi. Cuman alhamdulillah ada satu kemudian pimpinan di situ memberikan data. Udah kamu ambil aja di komputer itu data. Pas saya lihat, ya setelah saya pikir-pikir sekarang, ternyata datanya tuh udah 1 juta record dikasihnya. Waktu itu masih dalam bentuk Excel. Nah, ya jadi itu bisa dijadikan dasar. Sekarang balik lagi ke sini ya. Jadi kita akan memprediksi kalau diberikan nanti aksi-aksi yang ada di sini. Ya, sekarang kita lihat ini contoh misalkan ini. Nah, misalkan ini. Oke. Nah, ini dulu nih harusnya ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kalau kita kalau kita diberikan user baru dengan pergerakannya ini aksi satu kick, punch, punch, kira-kira prediksi kita yang keempatnya apa aksinya? Nah, ini pertanyaannya, ya. Jadi kita memprediksi ini kira-kira. Mungkin kalau kita kita jawabnya apa sembarangan bisa itu mungkin kick Pak, mungkin spesial, mungkin punch, mungkin atau yang lain. Nah, kira-kira kita memprediksi ini, kita gunakan data yang 12 tadi. Ya, nah sebelum mulai ini saya singkat ya, kick itu K biar mudah, P itu punch-nya, ini spesialnya S. Ya, jadi kita singkat tulisan biar nggak usah kita ketik panjang. Nah, kita akan memprediksi aksi keempatnya apa kira-kira dari sini. Maka konsepnya tetap di Bayes ini, ya, di dalam Bayes ini ada teori probabilitas. Jadi bagi teman-teman yang mau menekuni ilmu data science, mau menekuni machine learning, mau tidak mau harus berhubungan dengan statistik. Ya, statistik. Jadi harus ada hitungannya. Jadi mau tidak mau harus mulai menyukai. Jadi tidak hanya sekarang bagi teman-teman yang sudah bisa jago program, buat program udah jago, sekarang sudah harus mulai menyukai statistik, harus mulai baca sedikit demi sedikit. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan mau menyukai machine learning atau menyukai data science, tidak terlalu suka dengan hitung-hitungan. Bukan nggak bisa, bisa. Cuman nanti pemahaman kesimpulannya kita agak agak miss terlalu jauh. Kita nggak bisa ngimbangi karena kemampuan kita hanya cukup di misalkan buat programnya saja misalkan. Tapi hasilnya kita nggak tahu. Malahan ketika membuat program kita harus paham maksudnya seperti itu ya. Jadi saya sarankan seperti itu bagi yang teman-teman yang kurang dulunya tidak suka dengan statistik, matematika waktu di SMA atau di semester awal. Coba mulai mulai membaca sedikit demi sedikit seperti itu.
Nah, jadi kita akan menghitung probabilitasnya dari masing-masing aksi yang tadi ini, yang data yang ini. Nah, kalau diketahui aksi yang sudah adanya tadi seperti apa, ya kita ketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan ngitung kelasnya K, ya, itu dibandingkan terhadap yang mau kita prediksi tadi. Jadi K1 terhadap K, jadi kalau K1 ini artinya kicknya pada aksi ke-1. Ini aksi kedua, ini aksi ketiga ya, maksudnya di situ. Jadi kalau misalkan saya tulis P1, berarti ini punch pada aksi ke-1. Jadi kalau saya tulis S3, ini artinya spesial pada aksi ke-3. Seperti itu. Nah, jadi kita nanti hitung satu-satu probabilitas K1 ini terhadap K, P2 ini terhadap K, P3 ini terhadap K. Begitu juga terhadap P, terhadap S. Nanti kesimpulan akhirnya adalah kita pilih aksi yang memiliki nilai probabilitas tertinggi. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dari sini. Oke. Nah, kita buat yang pertama namanya kelas frekuensi. Ya, yang disebut sebagai frekuensi itu banyaknya data ya. Saya agak statistik sedikit ya, banyaknya data. Frekuensi banyaknya data. Yang pertama adalah kita hitung untuk kelas 1, aksi 1. Nanti kita hitung untuk aksi kedua kelasnya. Aksi ketiga dan nanti totalnya. Ya, aksi ke-1 itu ada 3 juga sama punch, spesial sama kick. Ini punch, spesial sama kick. Nah, kita lihat misal yang atas ini punch. Ya, kita lihat yang punch-nya dulu nih, yang punch. Jadi saya balikin ke sini dulu, sebelum sini. Nah, kita lihat di sini. Yang ini yang punch lo ini kan, 1. Ini yang kelas 4 ini aksi ini. Jadi kelas 1 dibandingkan terhadap kelas keempat ini. Yang punch kita lihat, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 ya. Nah, sekarang 5. Dari 5 punch-nya ya 5 punch-nya, yang masuk kategori punch, yang masuk kategori K, yang S-nya berapa jumlahnya. Jadi kalau punch itu ada ini 1, terus kemudian punch lagi, ada lagi ini punch lagi, ada lagi yang punch-nya, oke nggak ada, cuma 2 ya. Nah, ini ada 2 ya datanya. Maka di sini kita lihat di sini, nah ini ada 2. Oke. Jadi punch yang ada di aksi 1 terhadap kelas label punch itu ada berapa? Sekarang kita lihat yang spesial ya. Spesial terhadap punch. Spesial. Ini punch-nya masih yang tanda saya checklist ini. Kita lihat yang adanya yang spesial. Oke, oke. Nah, ini spesial yang 11. Ini saya bedakan, saya coret. Berarti kan 1. Berarti yang P-nya ini ada 2, yang spesial ada 1. Kemudian kita lihat lagi, berarti kan ini udah 3. Harusnya di sini ada 2 di sini K-nya ini. K-nya itu ini spesial kick ya, 1 sama ini ya, 2. Total dari ini ya, total ini harus sama dengan ini. Gitu. Jadi isinya adalah 221. Coba kita lihat di samping ini nih. 221 ya. Nah, ini 221 di sini. Totalnya 5. Oke. Begitu juga untuk yang spesial. Jadi nanti kita bisa hitung spesial yang ini. Ini spesial, ini spesial, ini spesial. Nah, spesial ini berarti ada 3. Ya, ada lagi nggak yang lain? Oke, 3. Spesial terhadap punch, berarti ini. 1. Ini spesialnya spesial, ini tandanya plus. Ini kick. Berarti satu-satu semua isinya. Jadi 1, 1, 1. Coba kita cek sini nih. 1, 1, 1. Total 3. Nah, perlakukan hal yang sama untuk aksi yang kedua. Sama ya. Sama ini kelasnya, terus cari. Totalnya dapat ini. Ya. Jadi kalau kita tarik data ini kan 534, 534, 534. Data yang di bawah ini pasti sama dengan jumlah ini. Tuh, 534. Ini kelas labelnya yang aksi keempatnya tuh ini, yang keempat. Ya, oke. Paham ya? Mudah-mudahan bisa diikuti. Silakan kalau ada yang belum paham bisa ditulis di kolom komentar ya. Seperti itu.
Nah, dari kelas frekuensi ini, kalau frekuensi itu jumlah masih bicara. Kalau dia sudah bicara probabilitas, maka yang kita bandingkan hasilnya adalah dibagi, pembandingan. Mungkin kalau pernah pernah bahas tentang distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi itu sebenarnya menghitung berapa hasil pembagian dari data ini terhadap total keseluruhan. Jadi kalau 2 ini berapa? 2/5. Tuh, 2/5. 1/5, 2/5, sepertiga. 1/3, 1/4, 2/4. Ini. Ya, nanti kita hitung semua. Oke. Ini yang kita sebut sebagai data master kalau kalau di program. Ini data master. Ya, kalau kalau yang ini tadi database-nya, ya, kalau ini nanti ini kita sebut sebagai database-nya. Ini database kita di program, ya. Sedangkan ini nanti kita hitung, ya, kita hitung dengan menggunakan, nah ini, ya. Kalau ini kita hitung, kita gunakan sebagai data masternya nanti, ya. Boleh disimpan di tabel tersendiri kalau konsep programmingnya, boleh tidak langsung secara otomatis dimunculkan dihitung. Ya, jadi nanti muncul kelas-kelas sendiri di sini, nanti tinggal dibaca datanya. Nah, ini menjadi bahan dasar kita untuk menghitung, ya, data dasarnya ini untuk melakukan perhitungan. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan nanti. Nah, sekarang tadi itu data tadi, ya, sudah kita hitung probabilitasnya, kelasnya, kelas frekuensinya. Kita mau ngitung ini, mau memprediksi ini. Kira-kira apa dia yang muncul keempatnya. Ya. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan di sini. Maka ketentuannya dengan sebagai di slide yang sebelumnya, kita ambil yang kick ini dulu nih pertama. Ya, yang P, yang K. Nih, kelas K. Probabilitas kelas K terhadap K1. Nih, K1 terhadap K. Ya, berarti kita ambilnya di kolom K1 terhadap K. Nah, ini dilihat. Ini ya, sorry. K1, ya ini kan K1 tuh ini. Ya, yang ini. Ya, terhadap apa tadi? Terhadap K. Nih. Karena kan yang kita mau prediksi kan P, ya, P K1 terhadap K. Ya, kita mau menghitung probabilitas K1 jika diketahui K. Nah, nilainya kan ini dia, 1/4 ini. Yang ini. Ini kan kick-nya kan ini, K-nya, yang ini. Sedangkan ini adalah K1-nya ini. Gitu. Maka balik lagi ke sini, maka nilainya 1/4. Oke. Nah, sekarang yang P, probabilitas P2, kalau diketahui, kalau telah terjadi K, maka lihatnya di K2-nya. Nah, kita lihat di K2 ini. Nih, ya. Kita lihat yang kita ketahui K, tapi yang diambil adalah P. Nih. Maka ini hasilnya. Maka K, K2, P ya ini. Probabilitas P2 kalau diketahui K. Gitu. Ya, sorry, benar nggak nih tadi? Nih, P2K. Nilainya 1/4 juga. Ya, yang ini ya. Nah, hal yang sama diperlakukan juga kalau kita mau melakukan P3 terhadap K. Ya, kan karena permintaannya kan ini, K1, P2, dan P3. Sesuai dengan yang mau diprediksi. Ya. Oke, berarti P3 itu, P3-nya ini terhadap K. Nah, ini nilainya 2,4. Ya. Oke, 2,4. Nah, yang terakhir hasilnya, hasil akhirnya adalah kita kalikan dengan P terhadap peluang atau probabilitas kelas K itu sendiri. Probabilitas K. Itu nilainya 4/12. Udah dikalikan semua hasilnya ini. Lakukan hal yang sama terhadap aksi keempat untuk ininya P. Ya, untuk probabilitas ininya P. Ya, terus kemudian bandingkan terhadap S juga nanti yang ketiganya. Karena kan ada K, ada P, ada S. Jadi bandingkan masing-masing ini. Dapat hasilnya ini.
Ya, oke, paham ya? Nah, dari sini kita ambil yang tertinggi. Ini yang tertingginya kan ini, tertinggi 0,02. Ini kan 0,01 kan kalau di sini kan. Ini 0,01. Jadi kesimpulan kita, prediksi kita aksi keempat pada kegiatan kick, punch, punch ini adalah apa? Adalah P. Ini, gitu. Aksi keempatnya. Seperti itu, ya. Jadi kita prediksi nanti data ini adalah ini. Jadi nanti ketika kita terakhir kita masukin ke dalam database, berarti kalau di sininya adalah tadi P, sorry, apa tadi tuh hasilnya kita mau tadi tuh? Eh, KPP ya. Misalkan di sininya kita simpan K, kick, ini punch, punch. Maka di sininya adalah punch juga. Nah, masuk database yang ketiganya. Gitu. Tapi ini kan nanti perlu dicek. Ya, maka muncul hitungan errornya nanti pada saat. Jadi kita sudah mau prediksi. Jadi user yang akan menggunakan uh, aksi kesatunya kick, PP, maka kita sudah punya prediksi ini. Seberapa besar persentasenya? Persentase dia menggunakan ini itu adalah seperti ini tadi datanya. Nih, seberapa persen? Persentasenya itu kira-kira 2%. Ini 2%, ini 1%, ini 1%. Ya, kalau 0,01 ya, kita gunakan ini. Jadi kemungkinan besarnya ini yang digunakan. Terus kemungkinan besarnya, ini kemungkinan besar pertama. Ya, yang pertama digunakan. Kalau tidak, mungkin ini yang kedua, karena ini lebih tinggi. Baru yang urutan ketiganya ini. Ya, seperti itu. Jadi kalau ditanyain, Pak peluangnya berapa besar Pak peluangnya di HP? Ya segini, 0,02 atau 2% kemungkinannya. Oke, jadi kita udah dapat, ini contoh soal yang pertama ya. Ya, contoh penerapan yang pertama. Jadi kalau misalkan kita mau kombinasikan ke komputer, jadi data-data ini bisa dihitung. Ya, jadi mungkin sekarang saat ini kalau misalkan sering main games, coba dilihat log aktivitasnya itu. Ya, jadi sebenarnya pola orang bermain game itu, apalagi game yang sifatnya internet itu ya, itu sebenarnya bisa dibaca polanya, bisa diambil, kita bisa prediksi. Ya, jadi salah satu cara kita untuk memenangkan sebuah permainan game itu, walaupun kita tidak jago, kalau kita punya ribuan data tentang orang-orang yang main game itu udah pernah jago, kita punya datanya, kita bisa analisis kira-kira langkah-langkah kemenangan orang itu tuh seperti apa, bisa dijadikan dasar. Nih, kalau kamu mau menang, ini nih caranya. Kenapa? Karena saya udah ngambil orang yang juara satu permainan game itu, dia sudah lama main game. Saya catat data historinya. Seperti itu. Ya, ini bisa dijadikan dasar prediksi. Malahan ya, kalau misalkan teman-teman ada yang suka main bola, mungkin ada pipa manager ya atau football manager gitu sebagai manajer permainan sepak bola. Nah, data-data permainan games sepak bola ataupun permainan game liga-liga Eropa yang terkenal itu histori histori datanya itu disimpan. Misalkan ada katakanlah misalkan Ronaldo atau Messi yang terkenal itu ya. Aktivitas mereka dalam permainan bola itu dicatat semua. Strength-nya, kecepatannya, terus kemudian gimana. Jadi kita nanti punya punya apa? Kita punya strategi ketika ketemu melawannya itu. Minimal walaupun karena kan gini, walaupun kita sudah punya data tetap di lapangan kan tetap berbeda kondisinya. Tapi minimal kita sudah punya istilahnya tuh prediksi kira-kira kalau si Messi nendang ke kiri kita sudah tahu misalnya gitu. Itu biasanya dipakai ilmu-ilmu yang menggunakan data. Selama ini kalau dulu ya itu mainnya di statistik banyaknya. Tapi dengan adanya perkembangan data mining, kemudian machine learning, deep learning, akhirnya memunculkan konsep penggabungan hitungan statistik dengan komputer akhirnya menjadi seperti itu. Ya. Oke, ini contoh contoh yang pertama. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Oke, belum ada pertanyaan di chat. Oke. Saya lanjut ya. Hmm, oke.
yang berikutnya adalah contoh tentang, apa nih, oke, jadwal permainan, tenis, ya. Nah, biasanya kita karena tenisnya ini adalah tenis lapangan, bukan tenis indoor ya, bukan tenis di dalam ruangan, biasanya itu terpengaruh oleh cuaca, ya, terpengaruh oleh cuaca. Mau main apa enggak nih? Waduh, di luar kayaknya sih mau gerimis nih. Nah, gerimisnya itu memunculkan, udah nanti aja deh nunggu rada terang. Nah, itu jadi berpengaruh terhadap kita mau keinginan seseorang bermain apa tidak, ya. Nah, dari hasil data yang diperoleh ada 14 data. Ingat ya, ya, ini catatan asumsinya asumsi ya. Ini diasumsikan ada 14 data sebelumnya bahwa dengan kondisi outlook, temperatur, humidity dan wind, bahwa kesimpulannya diperoleh apakah dia mau main itu ada di sini. Nah, yang ini yang kita sebut sebagai kelas label. Kelas label. Kelas label itu artinya tujuannya, goals-nya, goals-nya, gitu. Goals yang ingin dicapainya seperti apa. Jadi kalau lagi kondisinya overcast, kemudian temperaturnya mild, kemudian humidity-nya high, kemudian wind-nya weak, maka dia yes. Begitu juga kalau rain, mild, weak, dia yes. Ya. Nah, kalau yang no bisa jadi karena rain, cool, normal, strong, dia no. Nah, ini katakanlah kita asumsikan data ini real. Ya, bisa kita lihat dari misalkan laporan seminggu yang lalu, laporan sebulan yang lalu. Ya, ada badan-badan atau ada instansi yang memang mencatat tentang cuaca, ya, temperaturnya ini. Terus kesimpulannya itu di lapangan tenisnya itu, waduh, enggak deh, enggak main deh. Nah, enggak main, tidak main, terus yes, yes, yes. Nah, ini dijadikan dasar. Nah, kemudian pertanyaannya adalah sama seperti soal yang sebelumnya. Kalau diberikan 1, 2, 3, 4 kondisi kolom ini, kira-kira kita bisa memprediksi ini. Nah, kita gunakan Bayes tadi untuk menghitung memprediksinya. Nah, sama seperti tadi ya. Jadi kalau diberikan cuaca, misalkan di sini ada nggak di sini contohnya? Nah, oke di sini. Kalau kita dipinta memprediksi outlook-nya ini, hot, ini, ya. Kira-kira kesimpulannya, apakah dia main apa tidak? Kan pertanyaannya itu. Ya, Pak, kenapa Pak harus repot-repot pakai data? Kenapa nggak pakai if saja Pak di sininya? Coba. Kalau kita lihat tadi apa nih kesimpulannya? Overcast, overcast, humidity, ini overcast, humidity-nya, sorry, hot, hot, high, strong, hot, hot, terus kemudian high, sama apa tadi itu? Sama strong. Nah, sama strong. Sama strong. Mana sih? Sama strong. Oke. Nah, kita lihat ada nggak yang masuk 4 kategori ini di dalam satu tab? Overcast, 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 cool. Ini overcastnya kan mild, overcast, cool. Overcast mild. Nggak ada kan yang overcastnya hot. Ya. Hot high ada nggak yang hot? Oke, ini hot high nih, hot high. Nah, ya ini hot high nih. Ya, hot lagi, oke, cuman 2 ini. Ya, terus ada nggak high yang strong? High strong tuh ini. High ini high quick. High-nya nggak ada yang strong lagi. Nah, ini high strong ini. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kita pakai if ini overlook, if outlook-nya sama dengan overcast, and temperatur sama dengan hot, and humidity sama dengan high, and wind sama dengan strong, maka then play tenisnya apa? Kan nggak bisa kita hitung langsung seperti itu pakai if-nya. Tapi kalau kita menggunakan Bayes ini, kita bisa memprediksi walaupun hasilnya belum tentu juga mendekati hasil yang sebenarnya. Ya, belum tentu juga. Tetap ada makanya disebut sebagai SPM, support ya, supervise, disebut sebagai supervised learning itu kenapa? Karena masih ada intervensi usernya terhadap keputusannya. Jadi penentuannya itu masih ada, penentuan kelas labelnya ini
masih dilakukan oleh kita yang menentukannya. Gitu. Kecuali nanti unsupervised, unsupervised dia otomatis. Dia otomatis mempelajari sendiri dia. Oke, balik lagi ke sini ya. Nah, sama seperti yang contoh permainan game tadi. Kita hitung untuk yang kelas Outlook ini, kita hitung sunny, overcast, rain, itu berapa totalnya. Ya, ya contoh misalkan ini kelas yes-nya, kita lihat yang jawabnya yes tapi sunny. Kita lihat di sini. Yang jawabnya yes, ini saya tandain. Satu, oke. Nah, kita lihat yang sunny, yang ininya. Oke, yang yes-nya aja yang dilihat. Ya, jangan yang lain. Oke. Nah, ini kan yang sunny-nya kan ini. Ada lagi nggak? Oke, ini. Dua. Ada lagi? Oke, cuma dua. Oke. Sekarang yang yes-nya aja berapa totalnya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Berarti yang sunny ini terhadap yes itu adalah 2/9. Nih. Oke, paham ya? Begitu juga untuk sunny yang terhadap no. Berarti sisanya itu no. Ya, karena totalnya ada 14 kan berarti 9 ditambah 5, 14. Ya, nah total yang sunny ada 5 berarti 2 ditambah 3. Berarti ini 3/5. Nah, begitu juga untuk yang overcast terhadap yes. Yang ini yang tanda warna merah berarti tidak ada 0/5. Ini juga sama ya. Seperti itu 0/5. Jadi kita hitung nih masing-masing. Overcast yes, P hotnya yes, high-nya ini yes ya. Ini probabilitas yang masing-masing ini terhadap yes. Oke, play tenis yes. Nah, kita hitung 4/9, berarti kan ini overcast yes. Overcast yes yang ini. Sorry, ini yang ini ya. Nih. Kemudian hot yes. Hot yes. Nah, ini nol yang nih 0. 0/9 0 ya. Kemudian high yes. High yes. Nah, ini 3/9. Ya, sorry, ini 3/9. Terakhir adalah strong yes. Strong yes. Oke, 3/9 juga. Oke. Terakhir adalah yang yes-nya. Yang play yes, yang ini. 9/14. Nah, karena ini ada 0, maka kita ganti, kita kalikan ini 0 ya hasilnya. Benar ya? Karena ini 0 kan dikali 0. Lakukan hal yang sama untuk no. Dapat hasilnya 0 juga. Seperti ini. Oke, paham ya? Sampai sini. Nah, sekarang kesimpulan akhirnya gimana? Penentuan kesimpulan akhirnya. Kalau kita lihat di sini, maka karena nilainya 0, ya, jadi label untuk X sebenarnya apakah dia no, apakah dia yes? Ada yang tahu nggak? Karena kalau tadi kesimpulan yang permainan game tadi kan ambil yang tertinggi ya, ambil yang paling besar. Nah, sekarang karena di sini 0 dan 0, maka kan sama. Jadi kemungkinannya berapa nih? Kemungkinannya no apa yes? Nggak bisa. Karena 50% no dan 50% yes. Gitu. Ini no, ini yes juga 50-50. Nah, kalau konsepnya yang seperti ini kita menemukan hasilnya yang nol, ya, hasilnya yang nol, maka kita harus lakukan perhitungan ini, kita ulangi perhitungannya, kita koreksi namanya. Jadi koreksi data ini kita koreksi datanya. Ada berbagai macam metode untuk melakukan koreksi. Salah satunya adalah dengan Laplacian. Nah, di slide berikutnya ini adalah metode Laplacian. Oke. Nah, ini. Nah, ini. Jadi dengan Laplace smoothing. Smoothing itu menghaluskan. Kita koreksi datanya. Jadi konsep dari smoothing Laplace ini adalah dengan menjumlahkan angka 1 masing-masing data. Jadi 2 tambah 1. Kan sebelumnya kan tadi kalau kita lihat nih, ini kan 2/9. Ya. Jadi kita tambah 1. Oke, rada macet ini. Oke, ini. Tuh, kita tambah. 2 tambah 1, 4 tambah 1, ini tambah 1. Yang bawahnya jangan ditambah 1. Kan totalnya jadi ditambah 3. Ini kan 1, 1, jadi 3. Jadi 12. Ini kan tetap tambah 1. Nah, ya, tujuannya smoothing ini adalah untuk menghilangkan angka 0 ini. Jadi biar hasilnya tidak 0. Ya, jadi kita jumlahkan, ini 8. Sama, lakukan hal yang sama semua. Nah, ini kita hitung di sini. Ya.
Lakukan hal yang sama. Nanti 3-nya per 12, bukan lagi 2/9, tapi totalnya 3/12. Yang ini awalnya 0/5, maka diganti jadi 1/8. Ini 1/12. Untuk kelas labelnya sama juga untuk kelas label akhirnya 10/16 totalnya. Kenapa 16? Karena di sini 7, di sini 11. Gitu kan? 16 gitu. Nah, kemudian total ini bisa juga kita nggak rubah, kita tetap mengambil yang pakai kelas label. Jadi nanti ini pengujian kelasnya ini hasil akhirnya itu kalau misalkan hasil ini nanti masih jelek juga bisa pakai data awalnya tetap. Ya, makanya di sini OR dikatakannya di sini OR. Ya, boleh mengambil ini, boleh ngambil ini gitu. Nah, kita ngambil yang udah di lab list ya, yang sudah kita perbarui. Cara hitungnya sama seperti tadi, tapi sudah pakai data yang baru, yang sudah kita rubah, kita tambah 1. Ya, nanti hasil hitungannya seperti ini. Nah, terlihat perbedaan hasil hitungannya. Tidak lagi absolut 0, tapi sudah ada 0, sekian. Nah, karena yang tertingginya adalah di sini, maka jawabannya adalah 0 yang kita ambil. Oke, paham ya? Jadi, di contoh yang kedua ini, menunjukkan cara hitungnya nggak berubah. Menunjukkan adalah jika kita menemukan angkanya 0 hasil perhitungan, maka kita bisa melakukan salah satu metodenya adalah dengan menggunakan Laplace smoothing, menghaluskan data. Salah satu caranya adalah dengan menambahkan 1 di masing-masing data. Ya, sebenarnya ada macam-macam. Ada lagi yang lainnya pakai rata-rata. Ada metode yang menggunakan rata-rata. Jadi dia pakai rata-rata, nanti rata-ratanya itu yang kita digunakan sebagai perhitungan. Ya, kita gunakan yang sederhana pakai ini ya, pakai Laplace ini. Oke, ini ya contohnya bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kesimpulannya jawabannya no. Jadi yang overcast, hot, high, sama strong, kesimpulan akhirnya adalah no. Gitu ya. Jadi bisa dijadikan sebagai sebuah prediksi. Oke, ini contoh yang kedua ya, contoh yang kedua. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Jadi dari contoh ini kalian bisa aja. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau misalkan magang, Pak, saya dapat magangnya di BMG. Ya, misalkan mau magang di ini meteorologi dan geofisika, pasti diberikan data-data tentang cuaca. Nah, data-data tentang cuaca inilah yang kalian gunakan sebagai apa istilahnya itu sebagai data untuk kalian mengembangkan. Jadi kalau nanti kalian mau magang di sebuah tempat, ya dapatnya di tempat apa nggak apa-apa. Yang penting dia punya data. Jadi kan kalau kita orang komputer ini siap ditempatkan di mana saja, karena sifatnya orangnya fleksibel. Orang kalau ketemunya di bagian keuangan, ya dia harus mampu membuat aplikasi tentang keuangan. Ditempatkan di bagian keamanan, dia harus punya sistem tentang keamanan. Dia harus pelajari itu. Jadi punya pengalaman yang berbeda. Ditempatkan di bagian cuaca, nah dia harus punya kemampuan membaca itu. Makanya kita bisa nanya-nanya orang yang paham tentang cuaca. Ya, jadi sebenarnya eh, bidang komputer ini makanya dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia harus bergabung harus join dengan bidang-bidang lain biar menjadi lebih powerful. Ya, pada saat nanti dia membuat sebuah sistem. Ya, oke. Ini kesimpulannya. Nah, yang terakhir, yang paling menarik itu sebenarnya ini. Ya, saya udah uji ini udah 3 mahasiswa, udah 3 satu mahasiswa TI dan 1 mahasiswa SI tentang teks klasifikasi teks. Dua-duanya gagal, mohon maaf ya. Jadi dua-duanya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Ya, jadi ada 2 mahasiswa yang sudah mengambil bimbingan tentang klasifikasi teks, 1 mahasiswa SI yang wisuda nanti, yang lulus kemarin, dan yang kedua TI 2 tahun apa 3 tahun yang lalu. Dua-duanya gagal menurut saya. Ya, di luar ekspektasi. Jadi tidak kurang tepat lah. Jadi akhirnya mungkin pemahamannya kurang. Nah,
sekarang di dunia kita saat ini, ya, di dunia medsos ini, ya, banyak orang yang memberikan komentar. Ya, banyak sekali orang itu menggunakan komentar. Salah satu sumber komentar itu tidak hanya dalam bentuk ucapan seperti saya ini, tapi tapi ada yang juga di dalam bentuknya tulisan, kasih komentar itu. Nah, ini. Misalkan dalam dokumen hasil review, coba saya kasih ini sebuah produk, kasihkan review terhadap produk saya. Kasih komentar apa? Tulis tangan kan, diketik ini. Atau di sosial media post. Banyak orang-orang yang memposting macam-macam status. Tulisan dalam bentuk tulisan. Teks. Sekarang itu tidak hanya teks, ada gambar juga. Ada juga suara, ada juga video, dan segala macam. Gambar ini gambar mati ya, statis ya. Kalau video dia bergerak ya. Kalau suara berarti suaranya tidak ada gambar seperti itu. Ada juga yang modelnya teks, ketik status. Coba bayangkan ya kalau jumlah penduduk Indonesia ada 200, sekarang tuh 270 juta. Oke, kita asumsikan ini usianya usia kita lah ya, usia kalian lah seperti itu. Bayi-bayi tetap kita hitung sama. Kalau mereka sehari saja update status, terserah medianya. Berarti kan sudah ada 270 juta status kan? Coba. Sudah ada 270 juta status sehari. Belum siangnya nanti update status lagi, belum malamnya update status lagi. Belum besoknya lagi. Kalau sehari satu aja dia update status, dikali 30 hari, ya. Oke. Jadi kalau 270 juta orang ini update status sehari, berarti ada 270 juta status kali sebulan, kali dalam setahun. Itu untuk Indonesia saja. Coba, berapa banyak data yang tersimpan di dalam media, media apa tuh sosial itu, seperti itu. Nah, makanya muncul sebuah ilmu, ya, sebuah teknologi, sebuah pengetahuan baru. Bagaimana cara kita mengklasifikasikan teks? Nah, klasifikasikan teks ini sebenarnya masuk di dalam kategori positifkah teks yang diberikan? Apakah dalam kategori negatif? Jadi, kalau kita diminta mengklasifikasikan sebuah teks, maka ada dua kelas yang mungkin muncul, positif atau negatif. Ya, maksudnya positif itu misalkan contoh gini. Kemarin kalian ngisi kuesioner. Di dalam kuesioner itu, di dalam kolom esai itu, kalau pilihan ganda itu kita tidak ada, kita cuma memilih. Kalau kita tidak serak atau tidak suka dengan yang dinilai itu, kita cari jawaban yang paling tidak sesuai, yang paling tidak kita inginkan di situ. Sangat tidak setuju sekali gitu. Karena kita memang nggak suka dengan yang kita kuesionerkan itu. Tapi kalau diminta menulisnya dalam bentuk esai, dalam bentuk isian tulisan, diberikan kolom, itu bisa panjang ceritanya di situ. Saya tidak suka dengan ini, dengan alasan ini, kemarin ini, panjang ceritanya di situ. Nah, sekarang kalau dia panjang seperti itu, maka kan kita akan kesulitan untuk melakukan klasifikasi teks. Maka di dalam kalimat atau di dalam sebuah kalimat, itu teks-teks yang ada, kata-kata yang ada, itu harus kita blocking. Yang mana masuk kategori kata positif, mana yang masuk kategori kata negatif, mana yang masuk kategori positif atau negatif. Yang selanjutnya, seperti itu. Maka ilmu klasifikasi teks ini masuk di dalam analisis namanya sentimen analisis. Nah, jadi kalau kalian cari di internet, ada istilah kata-kata analisis, sentimen analisis, itu bicaranya sebenarnya pada bagaimana sentimen seseorang terhadap sesuatu, bisa orang, bisa produk, bisa apa. Jadi bagaimana sentimen kalian? Sentimen itu nanti hasilnya kemungkinan besar positif atau negatif. Gitu. Misalkan contoh nih, tentang COVID. Bagaimana sentimen kalian terhadap penanganan COVID?
Wah, macam-macam cerita bla 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 bla. Nah, ada dua arah, apakah masuknya positif, apakah masuknya arahnya negatif. Kita nggak bisa mengarahkan orang itu semuanya ke positif. Ingat ya, kita sekelas, jangankan sekelas, kita di rumah saja itu agak susah. Orang tua kita atau kita diarahkan mengarahkan dalam satu kelompok yang sama, semuanya sepakat. Ada yang beda. Mama saya nggak suka ini, ibu saya nggak suka ini, pak saya nggak mau pergi. Nah, itu kan contoh perbedaan. Apalagi kita tarik lingkupnya lebih besar, lingkupnya RT, lingkup RW, lingkup kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, negara, dunia. Jadi agak susah menarik gelombang besar ini dalam satu, apakah dia harus positif semua atau negatif. Jadi berarti hebatlah orang-orang yang di atas yang bisa menaklukkan di tengah-tengah ini. Ada negatif dia bisa tahan, ada positif dia bisa kuat. Nah, seperti itu. Jadi posisinya itu agak susah. Jadi beruntunglah orang-orang yang di atas, yang punya kemampuan di tengah-tengah, dia tidak ke negatif, dia tidak ke positif. Ya. Jadi kayak kayak kalau kita saya pribadi juga kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Tapi bagaimana meminuskan yang negatif ya biar menjadi positif. Ya, tapi positif terus harus juga ada minusnya. Minus ini untuk mengingatkan bahwa tidak semuanya harus positif. Positif juga tidak harus semuanya, kadang-kadang harus negatif. Jadi tahu menempatkannya tidak over, tidak berlebihan seperti itu. Ya. Nah, sekarang balik lagi ke sentimen analisis tadi. Jadi setelah memunculkan analisis sentimen tadi, maka kata-kata yang ada itu harus kita bisa tentukan positif negatifnya. Jadi kesimpulannya, kalau ada sebuah data, sebuah dokumen, katakanlah dokumen, kita ngambil kuesioner lah ya, yang esean, bla 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 tulisannya ini. Nah, ini dokumennya disimbolkan dengan D, dokumen. Dia punya himpunan kelas-kelas, C1, C2, C3, sampai ini. Kelasnya itu tadi positif apa negatif, atau ada kelas-kelas yang lain, nggak mesti harus positif negatif ya, bisa bisa suka tidak suka atau bagus sama tidak bagus, baik sama tidak baik, itu bisa macam-macam. Kemudian himpunan pasangannya ini nanti dokumen D1 terhadap kelas 1. Ya, dokumen M sama CM. Terus seperti itu pasangannya. Nah, ini menjadi istilahnya inisialisasi awal dalam sebuah sentimen analisis. Ya. Jadi kalau kalian nanti mau memperdalam ini, kalau ada rezeki misalkan mau memang suka dengan sentimen analisis, kalian bisa ambil nah ini bisa pelajari ini lebih lanjut. Namanya natural language processing. Jadi pemrosesan bahasa alami. Ya, jadi kalau mau fokusnya ke sini bisa ke sini. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Nah, contoh misalkan ini contoh. Contoh kalimat yang positif. Ini saya ngambilnya bahasa Inggris. Kebetulan karena contohnya bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dia mempunyai eh, mempunyai hal yang berbeda di dalam penanganan positif negatif ya. Nah, ini contoh. Positif, ini negatifnya. Kita lihat ini. Coba kita lihat. Kita baca. I really really love that movie. It's such a great story. Saya benar-benar suka dengan film itu. Itu adalah film yang luar biasa. Ya, atau cerita yang luar biasa. It's awesome. It's luar biasa sekali. Sangat menyentuh ceritanya. Sangat sangat sayang sekali tokonya meninggal di akhirnya. I love it. Nah, kata-kata ini kan kata-kata positif ini. Kata-kata positif. Ini kata-katanya positif. Gitu. Ya, positif semua ini. Positif. Ya, kita lihat it's really good. You love it. Ya, overall it's a good movie and I like it. Nah, ini positif semua nih kata-katanya. Nah, kemudian kata-kata negatif, it's so bad. I sleep off. Nah, saya tertidur ketika menontonnya di balik ya TV yang nonton dia. The story is boring, sangat membosankan. I don't like it. It's really bad. Ya, sangat jelek. I hate it. What a boring movie. Sangat membosankan. It's a bad movie. The actor are worse. Katakanlah ini sentimen analisis apa kalau kalian baca. Ini sentimen terhadap sebuah film. Tuh, film. Jadi kalau
Kalau kita memposting sebuah film, nah di bawahnya tuh kita minta kasih komentar macam-macam. Nah, ini salah satu isi komentarnya itu ini. Komentar-komentarnya itu ini mereka. Ya, coba kalian perhatikan posting di Instagram misalkan di situ ya. Lihat komentarnya macam-macam di situ. Nah, ini salah satu komentarnya itu. Ada yang macam-macam seperti ini. Ada yang masuk kategori positif, ada yang negatif. Cuman kalau kita sebagai manusia membaca ini, kita tahu ini positif, yang ini kelompok positif, ini kelompok negatif. Cuman kalau komputer kan nggak bisa tahu. Nah, makanya tantangan sentimen analisis adalah bagaimana komputer bisa membaca ini secara otomatis. Apakah masuk kategori positif, apa masuk kategori negatif. Jadi sentimen terhadap produk yang dijual di toko online atau sentimen terhadap eh, sebuah kejadian, sentimen terhadap apa, sentimen apa. Ya, nah kita hitung sekarang di sini. Langkahnya, ya ini positifnya tadi. Prosesnya ini umum ya, sebenarnya ada nama macam-macam di sini. Ada nama tahapannya kalau kalian pelajari di teks analisis itu. Ada yang namanya tokenisasi, ada lema, ya. Jadi tokenisasi itu memotong-motong kata, terus ada lemmatization menghubung-hubungkan, kemudian ada lagi yang lain. Ya, nah ini tapi nanti detailnya aja kita lihat di kalau ada di mata kuliah yang lain ya tentang itu. Tapi secara umum gini, setelah kita tahu tadi kalimatnya ini, ya, kemudian kita buat namanya back of words. Back itu tas ya, tas yang isinya kata-kata. Jadi kita tanda-tandain kalimat yang positif ini, mana kata-kata yang lebih cenderung menyebutkan positif. Contoh misalkan ini, I really really love that movie. Nah ini love, kita tandain yang warna merah ini. It's always touching, bad, love, like, good, good, love, good, like. Nah ini kata-kata ini kita anggap sebagai back off. Ini kata-kata positif. Contoh misalkan gini kalau bahasa Indonesia. Kalau saya ngomong tidak, kira-kira kesimpulan kalian itu lebih cenderungnya positif apa negatif kalau kata-kata didahului dengan kata tidak atau jangan. Jangan. Jangan masuk ya. Jangan dimakan. Jangan nanti jatuh. Nah, kecenderungannya itu jawaban itu yang saya sampaikan dengan kata jangan itu cenderungnya bisa negatif karena jangan melarang kan, jangan, tidak boleh, tidak suka, ya, tidak setuju, tidak boleh makan. Nah, kecenderungannya tuh itu lebih cenderung negatif karena katanya diikuti dengan kata tidak atau jangan. Kecenderungannya. Jadi rasa dari sebuah kalimat itu kecenderungannya seperti itu. Tapi kalau misalkan ada kata love, love itu cenderung lebih cenderung positif. I love you, I love that movie, I love him, I love her, I love my sister, I love my mother. Nah, kata-kata itu lebih cenderung positif. Great ya, that's a great, that's a great movie, that's a great story. You are awesome, luar biasa. It's a touching story. Too bad, ya, sayang sekali. Ya. Nah, kata-kata positif ini kita kumpul-kumpulkan yang masuk kata-kata. Jadi back of word ini adalah kata-kata yang positif dan kata-kata yang negatif. Kita pisahkan. Nah, kalau bad, sleep, boring, like, bad, hate, boring. Ini kita kata-kata ini kita catat, kita simpan. Ya. Jadi kita pisahkan kata-kata yang kalimat yang negatif dan kalimat positif ini, mana kata-kata yang bisa cenderung memunculkan kesan negatif dan kesan positif. Namanya back of word. Biasanya kata kerja ya, kata kerja dan kata sifat biasanya kalau di bahasa Indonesianya. Kata sifat iya juga ya, kata kerja rata-rata. Ya, jangan kata benda. Kalau kata benda sekolah, ya, buku, itu kan nggak bisa menceritakan positif atau negatif. Tapi kalau kata kerja, love, cinta. Kamu suka nggak? Suka. Suka, ya. Boleh tidak? Boleh. Nah, itu kan positif ya. Seperti itu. Jadi kata kerja. Kata kerja, kata sifat misalkan ada nggak? Nah, ini mungkin perlu dicari sama kalian. Jadi kalau kita mau membahas tentang sentimen analisis, kita harus ketemu sama orang-orang yang ilmunya ada ilmu bahasa juga, ya. Agak menarik seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya bisa juga di internet sudah banyak kok topik-topik itu.
Oke, setelah kita buat back of word-nya, kita kata-katanya ini, nah kita tentukan namanya prior. Prior itu kita menghitung probabilitas kemunculannya, kemungkinannya. Nah, kata-kata yang love, greet, awesome, touching, ini kata-kata back of word tadi itu, yang positif ini, kita tulis di sini. Kita hitung untuk yang kelas positifnya. Nah, dog count itu kita hitung count-nya, C positifnya berapa. Ya, dibandingkan terhadap seluruh dokumen. Ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Ya. Nah, kemudian yang sama-samanya kita buang. Ya, nggak usah 2 kali, cukup sekali aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti ini ada 6 ini. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 yang atas ini. Nah, 11-nya dari mana? 11 itu adalah kata-kata yang total ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang positif ya, ini positif. Ada 6 dokumen, ini ada negatifnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oke, bentar ya. Ini udah mau ini. Oke, 6. Nah, ini 11. Negatif begitu juga ya, sama lakukan hal yang negatif. Nah, nanti kita punya kamus namanya. Kamus itu gabungan kata-kata tadi, digabungin kata-katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 11. Nah, ini katanya priornya. Nah, kemudian kita hitung lagi kata ini totalnya, count-nya positifnya, likelihood. Ingat ya, ini prior, ini likelihood. Likelihood probability ini adalah yang kira-kira mendekatinya. Ya, seperti apa. Nah, ini totalnya 12 totalnya, tapi yang sama tetap dihitung. Jadi dalam 12 kalimat, dalam 6, dalam 11 dokumen tadi, yang sama tetap dihitung. 12 totalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Oke. Nah, ini 12. Nah, ini sama juga. Ya, kita punya dokumennya. Jadi prior dan likelihood. Oke. Kemudian, nah, kita bisa juga menambahkan leftist smoothing. Kalau untuk menjaga-jaga jangan sampai nanti ketemu hasilnya 0. Nah, caranya dengan menambah 1. Ya sudah, tinggal tambah 1 aja. Ini tadi ditambah 1. Ya, mana nih tadi? Nah, ini kata ini. Con ini. Yang baiknya kita tambah 1. Love. Ini kata love ya. Ini love. Love ini kita hitung. Ada berapa di sini? Ya, 1, 2, 3. Ya, ada 3 ya love-nya ya. Positif. Tambah 1 jadi 4. Ya, yang bawahnya kan 12 ya tadi ya. Nih. Ini kan 12. Nah, ini 12 ya. Tambah 1 jadi 13. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah grid. Nah, ini grid ini. Kita hitung ada berapa grid ini. Cuma ada 1, nggak ada lagi grid yang lain. Berarti 1 tambah 1. Itu. Ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk P kalau kita ambil kata awesome. Positif. Berapa hitungannya? Awesome ada berapa di sini? 1. Berarti 1 tambah 1 dibagi 12 ditambah 1. Tambah 11. Jadi 2 per ya 23. Nah, begitu juga untuk P sama dengan touching. Touching. Nah, hitungannya berapa? Touchingnya ada berapa di situ? Kita lihat touching itu 1. Oke, nggak ada lagi. Berarti 1 per 1 tambah 1 dibagi sekian. Ya. Nah, ini kita ketemu nih untuk yang likelihood probability, untuk positive example. Ya. Nah, begitu juga untuk nanti setelah ini jadi, kita pindahkan ke dalam sebuah tabel untuk mempermudah kita. Jadi kalau kata-kata love itu berapa tadi? Love itu tadi kan yang data ini hitungan kita ini tadi kan 4 per 23 kan? Nah, ini 4 per 23. Maka di sini simpan di sini. Jadi data ini hitungannya kita buat tabel. Grid 2 per 23. Ini 2 per 23. 2. Nah, inilah yang menjadi dasar kita. Positif, negatif. Seperti itu. Ya. Untuk yang negatif sama juga ya, lakukan hal yang sama. Didapat ini data.
Nah, kenapa dilakukan lab list? Karena bisa jadi jawabannya nanti takut nol, makanya kita tambahkan biar ada hitungannya ya. Nah, ini menjadi data masternya nanti untuk melakukan perhitungan. Jadi ketika diberikan sebuah kasus baru, nah ini kalimatnya. Ya, diberikan sebuah kasus baru, ya. It's not that bad. Oh, kok ketutup sih, sorry. Laptopnya udah ada ini. Jadi ketika diberikan sebuah kalimat baru, misalkan uh, oke. Nah, sampai sini ya. Jadi kalau diberikan sebuah kalimat baru nanti di sini, it's not that bad. Ya, I like the story. I like the acting. I just hate how it ends. It's delicious. Ya. Jadi kalau ada kalimat baru seperti ini, nah kita diminta kira-kira ini prediksinya positif atau negatif. Maka kita lakukan pre-processing namanya. Tetap ya ingat ya, walaupun walaupun dalam bentuk teks kalimatnya, datanya, datasetnya, ataupun dalam bentuk angka, dalam bentuk tabel, tetap harus dilakukan pre-processing. Pre-processing itu adalah salah satunya adalah membersihkan tanda baca, menghilangkan koma dan segala macam, terus memilih kata-kata yang masuk di dalam back of word-nya tadi. Ya, nah ini contoh nih, kita tandai ada bad, ada like, ada hate, ada edition. Nah, kita hitung ya untuk masing-masing kata ini yang positif dan negatifnya berapa dari sebuah kalimat ini. Nanti kita dapat ini ya. Nah, bad kita hitung bad positif sama bad yang negatif itu berapa. Jadi bad positif contohnya ini kita kali dengan like positif dikali dengan like positif dikali hate positif dikali dengan probabilitas positifnya berapa. Berdasarkan tabel ini. Jadi kalau kita sudah punya tabel ini aman untuk menghitung ini lebih cepat. Jadi 2/23, ini kan 2/23, sorry. Bad ya, bad itu bad. Nah ini 2/23, kemudian like post, nah ini 4/23. Sorry, like positif. Oh ini harusnya salah ini ya, 4/2. Harusnya 4 ya, apa ini yang salah ya? Ini harusnya 4/23, terus kemudian like-nya juga 1/23, hate. Hate-nya 1/23, ini mungkin ya, apakah ini yang salah, apakah ini yang sini. Tapi nanti tolong dicek nih, ya, like-nya ini. Nanti pada saat terakhir dihitung 6/11 itu yang terakhir ini. Gitu. Kita dapat hasil hitungannya adalah 3,51 dikali ya eksponen I min 0. Pangkat ini kan artinya kan 0,0351 ya. Nah, kemudian sama juga untuk hal-hal yang negatif kita hitung juga di sini. Nah, nanti dari sini kita peroleh adalah ini 1 2 3 4, ini 1 2 3 4. Oke, kita lihat yang jawabannya paling tinggi, ini nilai yang tertinggi. Ini kan 0,09 ya, lebih gede ya daripada ini ya. Seperti ini kan, ini komanya kan sama ya. Komanya kan 0,55. Berarti kan ini yang paling besarnya kan ini. 9 di depannya, ini kan 3. Maka kesimpulannya kalimat ini cenderung negatif. Ya, kecenderungan kalimat ini. Ya. Walaupun kalau kita baca secara rasa, it's not that bad. Ini nggak terlalu jelek. I like the story. I like dia suka aktornya. Saya hanya nggak suka akhirnya saja. Terlalu membosankan, delicious-nya. Jadi kalau dilihat, kalau kita sebagai manusia, sebagai orang, baca kalimat ini sebenarnya nggak jelek-jelek amat, nggak cenderung positif, nggak cenderung juga negatif. Karena ada juga dia baiknya. Filmnya nggak terlalu jelek kok. Saya suka ceritanya, saya suka aktornya, aktingnya tuh jalan ceritanya lah seperti itu. I just hate how it end. Saya hanya nggak suka akhirnya ternyata tokonya meninggal misalnya seperti itu. Delicious itu nggak membosankan atau terlalu misalkan panjang ceritanya kayak sinetron berlanjut-lanjut sampai berapa episode. Jadi
Ceritanya sih oke, cuman akhirnya dia nggak suka. Jadi, nah kecenderungannya ternyata dihitung cenderung negatif ini. Ya, jadi walaupun kesannya dia ada positifnya, tapi ternyata akhirnya kecenderungannya adalah negatif. Nah ini, kalau kita lihat juga angkanya nggak terlalu jauh kok sebenarnya. Ini 3, ini 9. Ini 3, 9. Ada selisih sekitar 6 ya jarak antara ini. Artinya bisa juga kecenderungan positif dan kecenderungan negatif itu agak lebih kuat. Agak lebih mendekati lah, bukan lebih kuat ya. Lebih kuatnya memang yang negatif. Jadi kalimat ini kecenderungannya adalah kalimat yang sifatnya ini negatif. Seperti itu. Nah, ini contoh hasil analisis, sentimen analisisnya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita punya kalimat yang nggak dipunyai, ya kita bisa lakukan smoothing juga. Contoh Tedisius. Tedisius itu kan nggak ada hitungannya kan. Di sini kan di dalam data ini kan nggak ada Tedisius. Tedisius itu boring ya, membosankan ya. Ya, membosankan. Cuman boring sama Tedisius itu kesannya aja yang agak berbeda rasa. Ini. Nah, sekarang kita hitung. Ada satu kan tadi kata Tedisiusnya itu. Ya, maka penambahannya di sini. Tedisius itu. Ya, Tedisius positif. Jadi ini hasilnya. Nah, ini tinggal dihitung aja berapa nilai positif negatifnya. 1/24 ini. Jadi kita bisa menambahkan sebuah kata baru di dalam sebuah perhitungan baru untuk menambahkan extra word di dalam vocabulary kita. Jadi kita bisa menambahkan di sini nanti Tedisius 1/24, di sini 1/22. Seperti itu. Ya. Oke. Ini kesimpulannya, jadi kalau ada kata-kata yang nggak diketahui, tapi secara umum proses sentimen analisis ini bisa kita lakukan dengan menggunakan metode Bayes. Seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ya. Ada pertanyaan, silakan. Stop screen dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, jadi ada 3 sampel ya, udah ada 3 contoh. Tadi 4 sama yang kemarin. Nah, penerapannya bisa macam-macam di sini. Mungkin yang menjadi bahan bagi kita itu ke depan itu adalah bagaimana cara kita mengimplementasikannya ke kasus yang sebenarnya. Seperti itu. Contoh misalkan, sentimen analisis itu banyaknya kan diambil dari Twitter. Banyaknya orang karena Twitter kan kekuatannya adalah pada kata. Ya. Jadi kalau kita memposting gambar di Twitter, kayaknya menurut saya nih ya, menurut saya kurang tepat. Ya. Twitter itu adalah kata-kata permainannya. Maka sentimen analisis orang lebih banyak menggunakan Twitter. Nah, jadi nanti kepikiran oleh kita, Pak, bagaimana cara kita menarik kata dari Twitter, kalimat dari Twitter secara otomatis. Maka muncullah sebuah ilmu baru, misalkan bisa dengan menggunakan crawling, diambil. Wah, bisa nggak Pak otomatis? Mungkin pakai teknik API, mungkin bisa. Ya, mungkin bisa dijadikan dasar untuk menarik dia secara otomatis dari sebuah komentar-komentar yang ada. Nah, kalau kita menggunakan media sosial Instagram misalkan, itu tidak tepat kalau kita menggunakan kata-kata. Karena Instagram lebih cenderung pada gambar. Ya, lebih cenderungnya pada gambar dan video. Ya, seperti itu. Lebih cenderungnya gambar sebenarnya dia. Gambar ada video tapi dengan durasi pendek. Nah, komentarnya ada komentar di bawahnya. Komentar terhadap gambar. Beda sama Twitter. Bisa nggak Pak gambar? Ya bisa sih sebenarnya. Tapi lebih dominan kata, kalimat dibandingkan gambar di dalam Twitter. Kemudian kalau kita pakai Facebook, ya. Nah, Facebook ini bisa dua-duanya bisa dominan. Bisa gambar, bisa teks. Ya, salah satu keunggulannya Facebook seperti itu. Jadi salah satu yang membedakan penggunaan Facebook itu adalah dia bisa upload gambar, bisa upload video, bisa juga teks juga di situ. Bisa bercerita sepanjang-panjangnya di situ juga. Ya, gitu. Jadi media-media itu pemilihannya bisa macam-macam. Seperti YouTube. Ya, kita tarik bukan media sosial, tapi kita cari ke basis data video terbesar di dunia, YouTube. Nah, kalau kita ngupload tulisan di YouTube, nggak cocok juga. Ngupload gambar saja, nggak suka juga orang terhadap itu. Berarti cenderungnya adalah video. Jadi kalau orang mau cari video, carilah di YouTube.
Ya, kalau orang mau lihat video-video singkat, gambar itu berita, carilah di Instagram. Kalau mau teks-teks, carilah di Twitter. Seperti itu kalian. Jadi penggunaan media sosialnya seperti itu. Nah, tinggal lakukan analisis tadi. Mau menganalisis apa? Analisis gambar kah? Analisis video atau ya gambar, video, analisis suara atau analisis apa? Malahan kalau sekarang kalau misalkan radio suara itu kan. Mungkin ada podcast suara gitu ya, podcast menggunakan apa tuh Spotify, podcast yang seperti itu suara ya. Nah, suara bisa nggak diambil? Bisa, ada namanya speak recognition nantinya kan, diambil-ambil kata-kata. Mana kata-kata yang saya omongkan, mana kata-kata yang kita sampaikan itu positif atau negatif. Jadi ilmunya berkembang ke situ. Ya, ilmunya berkembang seperti itu. Oke, dari saya itu ya. Ada pertanyaan silakan. Jangan lupa absensi ya. Ya, bagi yang belum. Oke, sambil nunggu kira-kira ada pertanyaan? Oke. Absensi linknya coba saya copy dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada? Oke, kalau belum ada sambil absensi ya. Saya butuh dokumentasi buat absensi ya. Silakan videonya kalau bisa diaktifkan biar bisa di screenshot. Oke. Jadi kalian atau kita bisa aja menggunakan bias ini untuk kesimpulannya sebenarnya bisa dipakai untuk analisis teks, bisa analisis, malah analisis gambar juga bisa. Gambar itu masuk kategori positif, gambar yang positif atau negatif bisa, ya, bisa dicari di situ. Oke, ada 2 lembar ya. Oke, saya capture halaman pertama dulu. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, sebentar ya, halaman 2 dulu nih. Halaman keduanya. Oke, 1. Oke, 1, 2, 3. Save dulu. Oke, berarti totalnya 29 ya. 29 dikurangi 1, saya dari 28 ya. Oke, 28 orang. Oke, jangan lupa absensinya ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau tidak ada pertanyaan, ya nanti kita masuk lagi di materi yang lain ya. Kalau tidak ada sampai sini ya. Terima kasih. Selamat pagi. Sukses semua. Tetap menjaga kondisi pagi. Tetap jaga kondisi sehat. Berpikiran positif selalu. Isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, saya close ya. Oke, saya close ya. Ya.